Wah, ini lagi lamaran bener. Masa sih Cita pindah agama temenan? Kita ini kayak prewed kan. Awakmu itu ya pindah agama kok ngomong. Oke, selamat datang kembali teman-teman Sobat Berita Jatim. Bertemu lagi bersama aku Ocha, yang hari ini bakalan berbincang-bincang sedikit ya sama salah satu musisi dari Surabaya, bisa dari Sidoarjo juga bisa ya. Nanti kita tanya-tanya tentang lagu-lagunya dia, dan juga ada single terbaru nih yang barusan keluar. Ya udah, langsung saja kita sambut, ada Kakak Cita Amelia. Hai. Ya, ini aku panggilnya Kakak, Neng, Mbak, atau Nama aja nggak apa-apa. nama aja ya, Cita gitu aja. Cita, betul. Oke, nih aku dengar kemarin habis ngeluarin single terbaru nih. Gimana? Betul. Gimana nih rasanya? Seneng, tentunya aku bersyukur banget. Akhirnya ini juga termasuk dari trilogi ya. Sebelumnya aku udah upload atau rilis lagu pertamaku, terus udah rilis lagu kedua juga, dan ini adalah rilisan lagu ketiga. Dari tiga-tiganya udah rilis, aku alhamdulillah bersyukur, lega ada. Akhirnya ya, anak ketiga rilis juga ya. Iya, karena ini ikut gongnya dari lagu pertama, lagu kedua. Nah, tiga ini yang kita tunggu di sini. Tunggu-tunggu ya. Iya, betul. Oke, nah kira-kira ada ketakutan nggak sih sebelumnya waktu belum rilis itu? Aku takut nih kalau misalnya single aku yang ketiga ini ternyata kurang atau apa, gimana? Enggak sih. Kita nggak boleh takut ya, harus percaya diri tentunya. Cuma emang ada harapan. Di semua lagunya aku taruh harapan pastinya. Cuma untuk hasilnya ya semoga yang terbaik aja sih. Yang terbaik aja. Selalu berpikir positif. Semoga ini rezekinya ada di, nggak hanya di lagu ketiga, 1, 2, 3, siapa tahu rezeki semua kan. Cuma kan kita tunggu waktunya aja. Yang penting kita udah berusaha, udah mempersembahkan yang terbaik. Ya, seterusnya serahkan aja. Serahkan aja ya sama yang atas sih. Tapi aku lihat dari Instagramnya juga memang banyak yang tertarik gitu loh sama single terbarunya ini yang judulnya Alhamdulillah, mantenan ya. Banyak yang keprank nih ternyata ya. Iya, dikiranya banyak yang Kak Cita ini mau menikah atau gimana nih? Tapi sebenarnya dari lagu-lagu sebelumnya juga kita emang bukan settingan sih, lebih tepatnya itu kita menceritakan apa yang di lagu itu gitu. Cuma emang mungkin ya kalau netizen yang nggak tahu pasti nganggapnya, wah ini lagi lamaran beneran, terus wah ini lagi mantenan atau ini lagi itu banyak huru-haranya sih ya. Oh gitu. Emang di setting seperti itu ya? Yang waktu single pertama settingannya apa itu judulnya Janji? Janji Tok. Kan sebenarnya itu bukan settingan, cuma relate sama kehidupan apa sih anak muda pacaran. Oh gitu. Iya, kayak menceritakan aja. Terus yang kedua ini emang kebetulan di MV-nya itu ada dipakein cerita lah. Ceritanya itu beda agama gitu. Ceritanya beda agama lah. Dari beda agama itu kan kita sulit ya kalau minta kepastian ke jenjang yang lebih. Soalnya ya temponya sangat tinggi banget. Nah, di situ ya udahlah kita bikin aja ini campaign-nya itu dari MV-nya kayak menceritakan aku yang pindah agama, aku punya pasangan yang beda agama sama aku, ya siapa tahu juga relate kan sama teman-teman yang lain kayak gitu. Dari situ yang MV kedua sih yang huru-haranya wow, marah banget ya. Soalnya masa sih Cita pindah agama temenan. Sampai saudaraku itu marah sama aku. Oh iya? Awakmu itu ya pindah agama, kau ngomong maksudmu apa? Gara-gara cinta awakmu pindah agama. Aduh, gawat ya itu ya. Iya, terus ya udahlah senyumin aja dulu kan MV-nya belum muncul. Nanti kalau MV-nya udah muncul baru deh ketawa-ketawa. Berarti saudara-saudara ini taunya dari Instagram justru. Iya, mereka keprank juga. Apalagi waktu itu kampanye itu pas bulan Ramadan. Nah, di situ aku juga bingung. Waduh, ini pas bulan Ramadan, tapi kampanye ceritanya aku lagi pindah agama. Buset, aku sama sekali selama bulan Ramadan nggak ngupload yang namanya kayak nuansa. Kayak tahan dulu. Biar makin mendukung. Iya, biar makin dukung. Akhirnya orang-orang juga banyak bertanya-tanya. Bahkan ada juga mungkin mereka yang nggak lihat secara full ya di MV-nya. Sampai sekarang mereka percaya aja gitu kalau aku udah pindah agama. Astaga. Sampai segitunya, cuma ya udahlah ntar kayak
kalau mau penjelasan lihat MV ku biar makin rame kan, biar lihat kayak bener. gitu. Dialihkan gitu ya. Kalau pengen tahu kejelasannya langsung lihat MV ku yang Iya, judulnya betul. apa itu Yang kedua lamaran aku. Jadi ceritanya yang pertama kan Cengito ini kayak pacaran dulu. Tapi dijanji-janjiin gitu. aja. Nah betul. Nggak ada Terus kejelasan. aku pengen kejelasan yang lebih lanjut. Akhirnya lamaran aku ini. Terus gitu. yang terakhir mantenan itu. Baru mantenan. Nah ini mantenan kan berarti single terbaru ya. Iya, Ada nggak betul. sih di lagu terbaru ini yang paling favorit, part favoritnya buat Kak Cita apa? Karena aku sukanya yang bagian yang kocak-kocak, yang lucu-lucu, yang ringan-ringan. Aku tuh suka part yang di refnya. Coba dinyanyiin dikit. Oke, boleh kan boleh. ya? Boleh. Yang gini. Munggah kuade rame-rame ditungoni periki bulan madu menyang peli ono panggunge jelas ono dangdutane nanging siji ojo lali amplopane. Nah, itu. Bagus banget liriknya. Tapi aku tuh kayak terngiang-ngiang gitu loh sama beberapa part yang mana ada cuplikan yang di Instagram itu loh. Yang mana? Coba dinyanyikin dikit. Aku agak lupa. Coba dinyanyiin dikit yang waktu diupload di Instagram. Kan ada 2 part ya yang aku upload di Instagram, ada yang pas ref sama yang pertama itu ijab kabul. Nah itu langsung terngiang-ngiang. Udah saya. Ah. Itu part lirik yang paling sakral. Iya. Kalau yang paling serunya ada di refnya. Tapi aku gitu. kayak waktu pertama kali dengerin kan cuman part itu aja ya. Iya, kalau betul. di Instagram tuh kayak aduh, ini kayak momen-momen paling bahagia dari 3 lagu itu ya, dari Janji Tok Lama. Iya benar. Di single ketiga ini Mantenan. dan ada lirik yang menurut aku itu emang gong banget sih. Gong. Kayak aduh sakral banget, ini nikahan banget gitu loh. Kita harus merayakan ini. Iya betul. Gitu. Kan juga di lagu ini harapannya biar apa ya? Aku rilis lagu ketiga dengan judul Mantenan. Semoga lagunya jadi memorable di setiap momen-momen teman-teman yang lagi merayakan pernikahannya gitu. Mungkin ada pesan-kesannya dari lagu ini tuh apa sih kira-kira? Kesan-pesannya ya semoga lagu ini dicintai oleh teman-teman pendengar. Semoga juga lagunya bisa ngingetin kalian di momen bahagia kalian. Bisa dipakai juga waktu lagu mungkin lagi ada momen pernikahan, kalian bisa pakai lagu ini. Nah, ini kan aku suguhkan lagu terbaru buat kalian. Buat prewed-prewed gitu iya, ya. Betul. Siapa tahu momen-momen bahagia dikasih lagu yang bahagia juga tentunya ya dari Kakak Cita Amelia ini. Nah, kira-kira nih waktu pertama kali Kakak Cita nih upload Mantenan, ada nggak sih reaksi dari followers kakak gitu kayak, ini habis beda agama, terus habis itu tiba-tiba ada uploadan bahwa Kak Cita ini kayak prewed kan ya, ya kan? Postingannya udah kayak prewed tuh. Ya kan? Ini nih emang. Ada nggak sih yang bilang wah ini aku di prank lagi nggak ya? Ini iya benar. Waktu itu kan emang kampanyenya ceritanya aku post dulu nih background biru lah, biar inilah orang-orang biar mikir wah. Waduh, Cita nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba posting background biru. Cuma mungkin ada beberapa netizen juga yang trauma sama yang lagu kedua kemarin. Gitu. Ini di prank lagi nggak sih kayak gitu. Cuma aku ketawa aja di situ. Terus makin panjang lagi kan kampanyenya, terus post sama pasangannya, cuma misteri yang ditutup-tutupin gitu. Makin bertanya-tanya, kayak ini kapan sebar undangannya? Ini kalau nggak sebar undangan, hoax sih kayak gitu. Udah aku biarin aja kayak gitu. Banyak juga DM yang masuk, udah nggak usah direspon dulu, nanti direspon kalau lagunya udah rilis, aku gituin. Cuma ini fun fact-nya lagi, ada omongan kayak gini nih tentang aku ya. Lucu sih, mungkin ya. Omongan apa itu? Ini mungkin mereka nggak tahu kalau itu campaign gitu loh, atau kalau itu cuma emang kalau orang awam sih nggak tahu ya. Jadi ada kata-kata kayak gini. Aku kan anaknya jarang keluar rumah. Bener. Sekalinya di rumah ya udah aku di rumah aja nggak pernah keluar. Kalaupun keluar itu urusan kerja ataupun apa gitu yang penting dan jarang terlihat gitu kan kalau di rumah. Terus suatu hari aku itu mau ke warung. Aku lagi pengen naik motor deh, nyuruh ayahku, ayah minta tolong keluarin motornya. Kebetulan di depan rumah itu lagi banyak orang. Ada tetangga aku yang nyeletuk kayak gini pakai bahasa Jawa kan dia. Loh, oh
mulai rene tahu kayak gitu suwe gak ketok lah dalam perasaan emang nggak kalau nggak pulang ke sini pulang kemana terus yang sebelahnya lagi nyautin yo BS mulai nang sing lanang Lah, aku kayak apa ini terus kedengaran kan ayahku jawab mana kak dua lalangan kok mungkin oh ini mungkin ada berita kali ya lihat di postinganku di Instagramku mungkin cuma beritanya masih setengah belum lihat fullnya jadi kayak wah ngakak banget dikira nih kebenaran. Iya, kadang kan huru-hara kan justru malah cepet kan ya. Iya betul. Yang Terus sebetulnya nggak kayak gitu, malah dibilangnya udah nikah, udah ini. iya, udah itu. Padahal ya, kita yang kayak ngejalanin nggak kayak beneran cuma ya udahlah ya. Nanti dijelasin ke lagunya aja gitu. Kaget sih sebenarnya pas wah sampai sini ya orang-orang nanggepinnya ya serius amat kayak gitu. Tapi itu kejadian sebelum lagunya ini rilis atau Udah rilis baru-baru ini udah rilis mungkin orangnya belum tahu kalau rilisnya kayak gitu. Jadi dikiranya ya aku mantenan beneran gitu. Nah itu menerima informasi tapi setengah-setengah. Iya Ya betul. untungnya ada ayah yang selalu mendampingi gitu kan ya. Juga kaget. Ini juga sih karena aku emang jarang terlihat aku kalau di rumah ya udah di rumah aja aku Di rumah nggak aja. jarang banget keluar. Harusnya justru malah pas waktu di luar rumah gitu kan ya. Jadi nggak pernah tahu nih omongan-omongan tetangga. Iya. Waktu di rumah baru nih, loh kok tiba-tiba. Gak apa-apa, tapi Gitu. pranknya berhasil gitu. Iya berhasil terus. Berhasil banget. Nah setelah lagunya rilis tuh banyak lagi nih yang DM yang BA cancuk matamu gini. Oh ya kata prank lagi gitu. Oke, tapi itu termasuk ekspektasi kamu nggak sih? Maksudnya itu termasuk di dalam ekspektasi kamu nggak? Iya sih termasuk pernah cuma ya udahlah emang aku udah siap sebelumnya udah siap pasti nanti bakal ada reaksi kayak gini udah siap cuma ya biarin makanya ya udah maaf ya kalau aku ngeprank kalau gitu jangan lupa dengerin lagunya ya Oh kayak gitu. Tapi ayah sempet tahu nggak keluarga atau keluarga terdekat terus saudara-saudara sempet tahu nggak soal hal ini atau emang kamu keep sendiri sama Kalau teman-teman? keluargaku udah tahu ya keluargaku yang terdekat cuma keluargaku yang jauh udah tahu kalau oh ini lagi gimmick atau lagi campaign itu udah tahu soalnya pengalaman dari yang lagu kedua yang pindah agama itu soalnya yang lagu kedua yang ceritain aku pindah agama itu aku emang sengaja nggak ngasih info ke siapapun kecuali keluarga besar aku yang ada di rumah jadi keluarga yang lainnya itu sempat marah-marah juga Oh iya? sempat marah-marah sengkep nge-WA nge-DM bahkan pas hari raya tanya lagi Tanya lagi buat itu make sure. kejadiannya waktu gara-gara single kedua itu Iya. selesai. Terus ada Belum kelanjutannya selesai, gara-gara ha-ha. single ketiga ini. Jadi cuma untungnya ya udah aku kasih pemahaman akhirnya mereka oh ya udah cuma ada sih satu saudaraku ini prank kan jangan dilanjut loh ya awas kalau beneran kayak gitu Agak deg-degan nggak waktu ditanyain gitu? deg-degan sih enggak ya cuma nanti aja lah aku mikir momen yang tepat buat ngejelasin aja sih biar nanti kan kita udah ngemas baik-baik nih biar gak ketahuan siapa-siapa biarpun kita ngomong ke surprise gitu ya. saudara sendiri kan takutnya nanti kesebar Iya, jadi ya udah benar. ntar aja Biar gitu surprise akhirnya gongnya itu. Itu rilisnya kapan tepatnya? Hari apa? yang mana Yang ketiga. yang ketiga tanggal 11 kemarin Oh, 11 September. itu rilis baru-baru masih banget. anget ya teman-teman jangan lupa Jangan lupa dengerin nonton ya. lagunya Bisa didengerin di mana? di Spotify, di YouTube, pokoknya di semua platform musik kesayangan kalian Ada. ada. Jangan lupa didengerin ya guys. Enak banget kok lagunya. Thank you. Terus kira-kira ada nggak sih selama Kak Cita nih udah ngeluarin single yang pertama, kedua, sampai pada akhirnya yang ketiga ini. Ada nggak sih pesan sama kesan yang disampaikan oleh followers kamu yang ngena banget di kamu? Ada nggak selama ini? Lebih tepatnya doa sih, doa dari mereka itu semuanya ngena, komen-komennya yang bagus-bagus juga ngena. Dan aku nggak nyangka juga dari teman-teman dari fan-fan Cita Amelia itu mendoakan itu setulus hati gitu loh. Mereka berharapnya sosok idola yang mereka idolakan ini muncul dengan karyanya sendiri gitu, dikenal di publik dengan karyanya sendiri. Mereka berharap itu terjadi dan ya aku aminin semoga aja dari 1, 2, 3 lagu ke ini Selalu support ya berarti ya. Ada nggak sih nama apa ini namanya? Nama fansnya gitu biasanya kan ada tuh apa? oh ya ada. Coba. Kalau ini
jauh ya, jauh sebelum dari aku punya lagu sendiri. Udah terbentuk di tahun 2017 kalau nggak salah. Lama juga ya? Lama. Ini yang bikin anak Jombang dulu awalnya. Namanya Mas Vicky. Makasih udah dibikinin namanya Sahabat Cita Lovers. Terima Sahabat kasih. Cita Cita Lovers. Lovers. Atau biasanya disebut SCL. SCR ya. Iya. Jangan lupa teman-teman gabung di fanbase-nya ya. Boleh. Kakak Cita nih, boleh. Kira-kira ada fakta unik nggak sih dari rekaman lagu yang ketiga ini, single ketiga ini? Fakta uniknya Di single lagu ketiga yang Mantenan, kira-kira iya nih ternyata aku rekamannya tuh nggak di Surabaya, rekamannya di sini. Fakta uniknya nih tentang rekaman lagu ini. Siap. Sebenarnya lagi dari ketiga laguku unik-unik semua sih. Ada keunikan sendiri-sendiri ya? dari, Boleh dijelasin deh, dari yang pertama sampai yang ketiga. Kalau yang pertama aku lebih kasih uniknya menurut aku ya, itu ada di MV-nya. MV-nya? Aku suka banget sih, MV-nya tuh kayak film tapi jenaka juga, dan dari liriknya juga itu aku suka. Terus yang kedua ini beda lagi. Jadi yang pertama aku pakai sesuatu yang gampang didengar, gampang ditiruin gitu ya. Nah, yang kedua ini dicoba lagi. Aku pengen materi yang lebih berat. Yang apa ya? Yang coba aku men-challenge diriku yang keluar dari zona aku biasanya itu. Yang kedua ini terus ditambah lagi ceritanya ada yang beda agama dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini aku kombinasi nih dari keduanya. Aku pengen lagu yang ada beratnya juga, ada ringannya juga. Makanya aku taruh di lagu Mantenan ini, aku dikasihlah lirik yang sakral tadi di awal-awal, terus habis sakral menuju ke jenaka, karena tujuan kita Mantenan itu biar seneng, happy-happy kita kasih jenakanya. Tapi gimana ngemas lagu ini biar beda dari yang lain. Jadi dikasih juga pembeda di situ. Kalau kita dengerin berkali-kali ya, mungkin ada yang notice bahwasanya lagu ini keren ya, ada unsur Disney-nya, ada unsur wah ini nggak dangdut yang biasanya, ini nggak sekedar ambiar-ambiar aja kayak gitu. Emang sengaja ngasih poin-poin di situ biar ya siapa tahu karyaku ini menjadi karya yang pertama mungkin ya, aku nggak tahu ya di luar sana yang bisa menyajikan komposisi yang seperti ini dan harapannya bisa diterima di masyarakat kayak gitu. Tapi menarik sih yang single ketiga ini, kayak gimana ya, meskipun dia itu Mantenan tapi kita tuh kayak ada rasa harunya gitu. Iya betul. Ya kan, jadi waktu kita dengerin itu ya seneng, tapi senengnya tuh ada harunya, harus seneng gitu. Gimana sih? Iya kan ya, gimana rasanya kayak kitanya yang mengalami di situasi kayak gitu kan haru-haru bahagia kayak gitu. Tapi di antara 3 single ini, kamu yang paling favorit yang mana nih Kak Cita? Tiga-tiganya favorit karena tiga-tiganya ini punya bobot yang berbeda. Cuma yang sering aku bawakan itu lagu yang pertama untuk saat ini. Karena emang apa ya, gampang, garapnya gampang. Kalau aku kasih ke musisi mereka cepat nangkep, cepat ini. Kalau yang lagu kedua bisa juga aku bawakan. Cuma mungkin butuh waktu ya kalau mau membawakan, soalnya harus match banget. Kan nggak enak kalau nggak match sama musisinya, dan itu harus ada waktu sih buat mereka geladi kayak gitu. Dan untuk yang lagu ketiga ini akan aku bawakan di panggung aku nanti, karena kebetulan nih panggungnya nih. Ya, insya Allah dalam waktu dekat ini kok. Dalam waktu dekat ini ya. Stay tune aja nih teman-teman. Aku cari yang cocok sama acaranya dan lagunya sih. Yang lagu ketiga ini gitu. Sejauh ini kalau manggung-manggung gitu di mana? Paling jauh? Oh, kemarin aku di Batam, itu yang paling jauh. Jauh banget itu. Iya, itu aku suka banget ke sana. Itu bawain lagu yang single pertama sama kedua? Oh, enggak, itu aku nggak bawain soalnya emang ini sih jadwalnya itu bukan mendadak sih. Spare waktunya kurang. Jadi apalagi aku bukan bandku sendiri kan. Gitu. Jadi ya udah bawa lagu yang ada aja, cuma aku berkesan sih. Itu pertama kali aku perform yang jauh banget menurutku, jauh banget dan seru, terus penontonnya juga antusias banget ya. Tapi itu jauh banget sih Kak. Jauh, tapi aku suka. Wow, Masya Allah banget. Aku berharap bisa kesana lagi atau yang lebih jauh lagi. Boleh, semoga bisa go internasional lah ya, bisa jauh. Amin. Kota-kota gitu kan ya. Terus nih aku mau kasih beberapa
fakta ya, nggak tahu ini fakta atau enggak, tapi boleh dijawab sama boleh dijelasin juga. Bener gak sih alasan Cita Amelia menjadi penyanyi dangdut karena suka dengan baju-baju penyanyi? Bener. Aduh, baju-bajunya emang bagus-bagus sih. Iya bener. Jadi dulu waktu aku kecil, aku bilang sama ayahku, ya aku loh pingin beli baju yang ada sayap-sayapnya. Dulu kan lagu anak-anak itu ada baju yang ada sayap-sayapnya. Kamu buat apa minta baju kayak gitu? Iya. Itu kan artis, itu penyanyi. Kalau kamu mau pakai baju kayak gitu, ya kamu harus jadi penyanyi gitu katanya. Akhirnya tanpa pikir panjang, ya aku mauin Langsung jadi mau. penyanyi ya biar aku bisa pakai baju yang lucu-lucu Tapi itu. itu waktu terjun ke dunia bernyanyi itu langsung ke dangdut atau ke apa ini pop dulu atau apa? Nah, ini aku awalnya pop. Oh, Aku pop sebenarnya pop dulu. Jadi dulu kelas SD kelas 3 aku itu ikut sanggar, dan sanggarnya emang bukan sanggar dangdut, sanggar pop. Sanggar pop. Iya, pop, lagunya band-band semuanya pop. Jadi ya aku awalnya karena emang di tempatku sanggarnya adanya pop, ya udah yang penting aku jadi penyanyi dulu kan, intinya iya, gitu benar, kan. benar. Yang penting aku bisa pakai baju itu yang Benar, lucu-lucu benar, itu. benar. Itu akhirnya terus kalau ke dangdutnya ini aku pindahnya itu kelas 2 SMP. 2 SMP. Itu pun nggak dangdut-dangdut banget. Masih belum lah ya. Iya, peralihan. belum. Bahkan sampai sekarang sih aku menurutku meskipun aku seorang penyanyi dangdut, tapi aku rasa ya ada dangdutnya, cuma kombinasi. Iya, harusnya gitu sih. Kita harus ada rasa belum puasnya biar kita terus Iya, coba, aku terus belajar juga karena julukanku penyanyi dangdut, otomatis mau nggak mau aku harus bisa membawakan lagu dangdut juga. Iya, benar-benar. Cuma karena karakterku ini sedikit anak band, ya gimana baiknya aku harus ngemas biar bisa diterima di dangdut oke, di band oke, di ini oke, di semuanya oke, iya, kayak benar-benar. gitu. Harusnya kayak gitu ya, biar agak multi gitu. Iya, betul. Oke, yang kedua, bener nggak sih sempet ngalamin kesulitan karena peralihan genre dari pop ke dangdut? Bener, apalagi yang namanya cengkok ya. Sampai sekarang pun aku itu belajar banget namanya cengkok. Karena kadang malu ya. Malunya itu kayak gini, kamu dilabelin seorang penyanyi dangdut. Benar. Sedangkan kamu nyanyi dangdut aslinya itu nggak enak didengar, masih nggak enak, masih pas-pasan banget. Dan aku juga iya emang. Tapi ya cuma kan sekarang itu lebih luas ya. Orang nggak nerima aku dangdut aja, aku pop aja. Aku bisa jadi yang di tengah-tengah yang mungkin orang-orang sama dangdut gitu. ngenalnya sekarang ambiar atau gimana. Nah, aku berusaha memperbaiki skillku dalam bernyanyi dangdut. Cuma aku juga bukan nggak mau lepas ya, karena ini memang udah karakterku ya. Ya udah aku perbaikin karakterku. Cuma aku belajar juga dangdut gitu. Tapi dari aku ya sebagai orang awam yang barusan denger nih suaranya Kak Cita itu kayak udah melekat gitu loh. Oh, ini suaranya Kak Cita. Jadi ada karakternya gitu. Dari single pertama, single kedua sama single 3 itu sama kayak ada ciri khasnya. Oh, ini Kak Cita. Ini Kak Cita. Ini suaranya tuh kayak cempreng tapi agak enak gitu. Gimana ya? Kejelasannya juga. Cempreng agak enak gimana tuh? Tapi kayak enak lah pokoknya. Kayak aduh, ini suaranya khas banget nih dari Kak Cita gitu. Bagus-bagus. Lagu-lagunya juga bagus. Nah, ini ada yang ketiga Kak Cita. Bener gak sih kalau Cita Amelia itu sangat dekat dengan penggemarnya? Kira-kira Benar. atau gimana? Dekat sih. Pernah ada haters gak sih? Oh, banyak. Kalau hatersnya namanya juga kita public figure ya. Apalagi di dunia entertain, haters itu pasti ada. Cuma haters itu enggak jadiin aku masalah sih. Karena mereka juga, aku juga bisa ngoreksi diriku. Mungkin ada benarnya juga. Karena apa ya, mereka itu sebenarnya fan gitu loh. Karena apa? Setiap detail langkahku itu mereka cari tahu ya kan. Bener-bener. Terus juga kasih tahu juga kan kekurangannya gini-gini. Ya nggak apa-apa, jadi motivasi aja buat pembelajaran. Dan kalau dibilang deket sama fan, ya aku deket sama fansku. Bahkan aku nggak nganggap mereka fans sih, aku nganggapnya mereka teman. Oh, teman aja? Iya, teman, kayak saking deketnya ya? Iya, deket malah kayak aku ada waktu luang, mereka pengen main, ayo main, aku main, ayo main, mau makan di mana, ayo makan. Terus anggapan aku ini temanmu juga, jangan ada pembeda. Biar apa?
Ya biar kerasa kehangatannya, soalnya aku nggak pengen kayak sekedar diidolakan aja atau dipuji-puji gimana. Enggak, aku pengennya itu disupport dari hati kalian, selayaknya kalian itu teman baik aku, kayak gitu. Nggak ada pembeda, nggak ada jarak antara Cita sama fan-nya, itu nggak ada. Nggak ada ya. Biar Jadi, ngalir. Malah kita dulu waktu sering ke luar kota, karena mungkin jamnya mepet atau jaraknya mepet, mereka malah ayo ke rumahku, gitu. pada berebut ke rumahku, istirahat di rumahku. Oke. Jadi aku tidur bareng mereka berjajar itu nggak masalah ya. wow, Makan bareng, terus apalagi kalau habis manggung masih ada waktu, sekiranya di situ ada tempat, Kak Cita di sini ada tempat wisata ini, ayo kita bareng-bareng wisata bareng berangkat, iya. Malah yang seru itu waktu di Pekalongan, karena emang aku berangkatnya yang pertama rombongan. Nah, habis rombongan teman-temanku yang lain kan udah pada pulang, sedangkan aku masih ada kegiatan di situ. Dan otomatis aku juga nggak bawa kendaraan apa-apa kan, soalnya kan habis bareng-bareng. Nah, diajak main sama teman-teman SCL itu. Ayo main, kita ke air terjun. Wah, di mana tuh, seru, boleh. Jadi cuma aku nggak ada kendaraan. Ya udah, kita pakai motor, goncengan aku sama fansku sama itu. Oh iya? Iya, ya. Justru malah seorang Cita Amelia ini nggak apa-apa pakai motor. Nggak apa-apa, tuh lebih enak tahu. Apalagi kan di Pekalongan di Curug apa itu namanya tuh, dingin banget, enak banget, seru pakai motor sama ayahku juga naik motor. Kita seru-seruan bareng. Ya main air, main itu segala macam kayak gitu. Aku ngiranya kalau ya musisi lah ya, udah terkenal nih, nggak mau nih pakai motor. Seorang Cita Amelia juga pakai motor, pakai motor. Tapi kalau manggung-manggung gitu berarti ditemenin sama ayah? Iya, kadang sama ayah, kadang juga sama tim dari manajemen. Oh, gitu. Tergantung momen dan situasinya sih. Kalau emang dibutuhkan cuma kru sedikit, ya aku sama manajemen. Soalnya ayahku juga ada kegiatan di rumah. Oh, iya. Ayahnya support banget ya? Support banget dari kecil. Selain support system, beliau juga mentor. Iya, jadi juga suka nyanyi tapi? Suka nyanyi, bahkan yang sangat-sangat suka nyanyi itu ayahku sebenarnya. Ini turun-temurun ya, dari ayah turun ke Kak Cita gitu. Dan tau nggak, ini mungkin nggak banyak orang tahu. Sebenarnya kalau orang-orang bilang, ngapain sih selalu aja ayah kamu gitu. Loh, justru kalau nggak ada ayahku itu kayak kurang karena beliau itu power aku. Karena di setiap performku, di setiap perjalananku, beliau selalu selipin doa dan selalu selipin komentar. Iya. Komentar negatif atau positif nih? Nah, kadang positif, kadang negatif. Jadi aku setiap perform, kalau lagi ditemenin ayahku, tahu nggak siapa yang aku cari meskipun aku lagi nyanyi? Ayahku. Ada di mana ini? Ayahku ada di mana? Iya? Misalnya aku tahu, ayahku ada di situ. Aku tenang, soalnya apa? Berarti ini aku lagi dipantau. Ntar habis nyanyi, kalau ekspresi ayahku datar-datar aja, otomatis nanti di mobil aku kena gitu. Cuma itu aku butuh kayak gitu. Aku butuh kritik emang. Dan kebetulan ayahku kalau kasih komen ke aku itu, beliau menjadikan posisinya beliau adalah seorang penonton, bukan jadi ayahku atau bukan jadi yang lain. Dia pure penonton yang gimana bisa nggak menikmati performku, bisa nggak gini-gini. Jadi aku butuh perform dari beliau. Nah, pas aku nyanyi, kalau beliau enjoy, senyum, aku makin pede, makin semangat, kayak gitu. Malah apapun penilaian dari orang-orang, aku tanya dulu ke ayahku. Karena dia yang paling bisa tahu nih, mana yang kurang, mana yang... Bener, dan menurutku ayahku paling tulus kalau kasih komentar. Mungkin kalau aku tanya ke orang lain, mungkin, aku mau komentar buruk nanti gak enak sama Cita, kayak gitu kan. Nah kayak ayahku mau buruk mau baik tetap aja disampaikan. Iya, kayak gitu. Sekarang yang terakhir Kak, fitnah atau fakta Cita Amelia sering dibilang mirip dengan Jihan Audi? Ini aku lihat emang agak mirip sih, tapi banyak gak yang bilang kayak gitu? Iya, fakta emang. Nggak tahu ya banyak atau enggak, cuma emang beberapa orang banyak yang bilang mirip. Cuma itu dulu ya kayaknya ya. Makin kesini kan orang makin tahu ya yang mana Cita, yang mana Jihan. Mungkin dibilang mirip itu karena jenis lagunya sama, fashionnya mirip gitu mungkin ya, atau dari style yang lain mirip. Cuma makin kesini orang-orang udah pada tahu kok mana Cita, mana Jihan. Pasti kalau fans sejati bisa bedain lah ya, mana Cita, mana
Jihan gitu Iya, ya. benar-benar. Tapi setiap orang kan punya perbedaan sendiri-sendiri gitu. Banyak dimirip-miripin, kadang nggak sama Jian aja, sama penyanyi yang lain juga. Oh ya? Iya, ya terserah penonton ya. Iya. Apalagi dimiripin sama yang lebih baik juga. Oke aja, makasih, amin. Gak apa-apa. Oke, berarti Kak Cita nih kira-kira ada rencana lanjutan nggak sih dari single ketiga ini? MV kah atau apa? Ada rencana lanjutan dari ke single ketiga ini, insya Allah. Apabila lagunya diterima baik di masyarakat dan lagu ini bisa membawa berkah ke depannya, aku bakal luncurin MV insya Allah. Dan setelah ketiga lagu ini, otomatis aku juga nggak akan berhenti buat berkarya. Yang pastinya insya Allah atas izin Allah aku bakal terus berkarya lagi, keluarin lagu-lagu terbaru. Ya, tujuan yang pertama sih buat menyalurkan hobi. Benar. Yang kedua sebagai wadah karena aku pengen berkarya, karena aku suka banget dunia entertain ini, nggak ada habisnya menurutku. Kalau orang lain bilang, emang kamu nggak pengen kerja lain ya selain entertain? Ya gimana ya jawabnya ya, karena ini aku suka banget gitu loh. Iya, udah nyaman ya. Ya ada sih pengen kerja lain, cuma itu masih nomor sekian karena aku masih fokus dulu ke duniaku. Apalagi aku merasa aku masih muda, aku masih punya banyak waktu buat ngejarnya, ya aku kejar aja. Entah nanti kedepannya aku sampai atau enggak, sukses atau enggak atau gimana, aku juga udah bodo amat. Yang penting aku kejar semampuku, aku berdoa, aku ikhtiar, hasilnya ya terserah yang di atas. Terserah yang di atas ya, gimana nentuinnya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Bisa dijawab atau enggak sih sebetulnya. Dari single 1, 2 itu kan MV-nya sama ini ya, Kak Arga Marvel. Iya benar, Kak Arga Marvel dari Bojonegoro. Kira-kira nih MV ketiga bakalan sama Kak Arga Marvel juga atau enggak nih kira-kira? Wah, ini ya. kasih tahu nggak ya? Atau kira-kira MV ketiga ini nikah beneran nggak ya? Waduh. Pertanyaan ya, sekaligus penutup kita podcast pada pagi hari ini. Buat Kak Cita, terima kasih banyak sudah mampir ke Berita Jatim ya. Semoga sukses selalu. Amin. Semoga single yang ketiga ini booming, meledak Amin. Semoga semua dari ujung sana sampai ujung sini bisa mendengarkan ya. Dan semoga yang ditunggu-tunggu MV-nya segera ya. Oke. Dan aku Ocha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.